Oke, nah sekarang kita masuk ke framework ya teman-teman dari basic market structure. Nah yang pertama kita perlu mengenal perbedaan antara bullish market structure atau uptrend dan bearish market structure atau downtrend. Nah jadi yang di sisi kiri ini yang bullish market structure, di sisi kanan ini yang bearish market structure ya. Nah kita mulai dari teori dasar dulu. Nah, bullish market structure atau uptrend itu akan terbentuk ketika harga membentuk swing high, swing low. Nah, kemudian harga akan break atau menembus high sebelumnya sehingga terbentuklah high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, di sana kita sebut harga membentuk yang namanya higher high. Ini HH adalah higher high ya. Nah, setelah higher high, jika harga kembali pullback, selama harga tidak break atau menembus low sebelumnya, kemudian harga mantul kembali dan menembus high-nya lagi, nah di sanalah kita mendapatkan konfirmasi bahwa struktur yang sedang berjalan di pasar saat ini adalah bullish market structure atau bullish order flow. Nah, jadi karakter utama dari uptrend atau bullish market structure adalah high, low, high, high low, high, high low, high, dan seterusnya. Nah, namun yang perlu teman-teman pahami di sini ya, pergerakan harga yang real itu tidak akan selalu seideal teori ini. Nah, jadi akan sangat langka jika di pasar terlihat pergerakan dengan struktur yang rapi seperti ini ya, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, yang lebih mendekati realita atau reality itu seperti contoh gambaran yang kedua. Nah, jadi sama harga mulai dari suatu titik swing high, kemudian swing low. Ketika harga menembus high sebelumnya dengan momentum atau impulsif, nah harga membentuk higher high. Nah kemudian pullback berikutnya ini harga tidak selalu seperti yang di atas, harga pullback sederhana seperti itu sebelum dia break lebih tinggi ya. Nah jadi yang lebih sering terjadi di pasar yang live atau live market itu harga bisa membentuk yang namanya complex pullback. Nah jadi harga masih bermain-main atau ranging di dalam area high terakhir dan low terakhir. Nah, sampai ketika harga itu bisa berhasil menembus high sebelumnya, nah disitulah kita asumsikan pergerakan bullish market structure atau bullish order flow itu berlanjut. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk yang swing structure yang saya tandai dengan lingkaran atau icon lingkaran biru, nah itu menandakan swing point yang major atau swing point yang dominan seperti yang tadi kita sudah pelajari di teori awal. Nah, untuk mengidentifikasi swing high dan low yang dominan, kita bisa menggunakan aturan 4 counter trend candle ya. Nah, jadi high ini baru kita konfirmasi ketika ada pergerakan counter trend minimal 4 candle. Nah, sebelum harga break lebih tinggi, kemudian ada minimal 4 counter trend candle lagi yang tidak berhasil menembus atau membuat high yang lebih tinggi dari high sebelumnya. Nah, itu kita sebutkan sebagai swing point yang major. Oke. Nah, di sini saya juga catat kembali ya. Jadi eksternal atau swing structure itu kita gunakan minimal 4 counter trend candle. Nah, jadi swing high dan swing low, swing high itu adalah titik tertinggi yang menyebabkan swing low. Jadi swing high itu merupakan titik tertinggi yang menyebabkan terbentuknya swing low. High yang menyebabkan low. Nah, sedangkan lingkaran yang abu-abu yang di tengah-tengah itu nantinya kita sebut sebagai internal structure. Jadi semua titik yang berada di antara swing high dan swing low itu kita kategorikan sebagai internal structure. Nah, tujuannya apa? Itu nanti ada beberapa keperluan atau ada beberapa penggunaan yang kita bisa lakukan ya. Nah, nanti di topik bahasan
selanjutnya. Nah, untuk saat ini kita untuk basic market structure kita fokus ke swing point yang dominan dulu atau yang eksternal. Nah, untuk yang garis putus-putus itu teman-teman bisa baca di sini, struktur baru atau swing point yang baru itu akan terbentuk ketika struktur sebelumnya telah ditembus. Nah, dalam hal ini cukup dengan wick candle. Nah, jadi maksudnya di sini high sebelumnya ini dinyatakan sudah ditembus ketika ada harga yang sudah berhasil membuat atau membentuk titik high yang lebih tinggi dari high sebelumnya tersebut. Nah, pembentukan high ini tidak harus dengan body candle ya. Cukup dengan wick saja sudah menembus high sebelumnya, kita asumsikan harga sudah membentuk struktur yang baru atau high yang baru. Oke. Nah, ini untuk yang basic market structure. Nah, di sisi kanan kebalikannya, untuk bearish market structure atau downtrend, secara teori dasar, downtrend akan terbentuk ketika harga bergerak turun membentuk suatu titik low, harga pullback atau ada pergerakan counter trend minimal 4 counter trend, titik high akan terkonfirmasi ketika harga berhasil break atau menembus titik low sebelumnya, sehingga terbentuklah lower low, low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, dan high terkonfirmasi. Nah, jika harga kembali pullback dengan minimal 4 candle, lower high belum terkonfirmasi sampai dengan lower low di break dan membentuk lower low lebih lanjut. Nah, maka lower high-nya terkonfirmasi. Nah, sequence ini di mana harga membentuk low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, ini kita sebut sebagai bearish market structure, downtrend, atau bearish order flow. Nah, sekali lagi, yang namanya live market itu nanti tidak seindah teori ini ya. Nah, yang mendekati realita itu adalah harga membentuk low, pullback, membentuk suatu high, high belum terkonfirmasi, sampai dengan low ditembus. Nah, ketika lower low terbentuk, nah kecenderungan di pasar real atau live market itu harga seringkali membentuk yang namanya kompleks pullback. Nah, jadi nggak sesimpel garis lurus seperti itu aja ya. Jadi proses koreksinya itu lebih kompleks, membentuk banyak internal structure yang mana itu nanti kita pelajari bagian dari liquidity. Nah, sebelum harga melanjutkan intensinya, misalnya menembus low sebelumnya, membentuk lower low baru, pullback lagi, lower high belum terkonfirmasi sampai harga berhasil menembus dan membentuk lower low lagi. Nah, jadi gambaran untuk basic market structure, bullish dan bearish. Selanjutnya, setelah teman-teman belajar yang namanya bullish market structure dan bearish market structure, nah kita akan membahas tentang strong dan weak, high dan low point ya. Nah, maksudnya apa? Di sini ada legendnya, saya buat dulu untuk mempermudah pemahaman. Jadi kurva yang solid itu menandakan titik swing point yang strong ya. Jadi strong high atau strong low. Nah, yang putus-putus itu weak high atau weak low. Nah, di sini definisinya dulu, untuk strong low itu adalah low yang berhasil membuat atau menyebabkan high baru. Untuk strong high itu adalah high yang menyebabkan low baru. Nah, untuk setiap low dan high point yang tidak berhasil menyebabkan high atau low baru, itu kita sebut atau kita kategorikan sebagai weak high atau low. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk kondisi bullish market structure atau uptrend, teman-teman bisa ingat di kondisi pasar bullish, setiap swing low itu kita asumsikan sebagai strong low atau protected low, low yang dilindungi. Kenapa? Karena jika bullish market structure ini akan di-maintain dan dilanjutkan continuation, kita asumsikan harga akan secara sequence dia akan membentuk high, low, higher high, higher low yang menyebabkan higher high kembali, kemudian pullback lagi higher low yang menyebabkan penembusan high kembali untuk membentuk
high yang lebih tinggi. Nah, jadi dalam bullish market structure kita asumsikan semua low itu sifatnya strong selama dia berhasil menembus atau membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya ya. Nah, jadi setiap low adalah strong low. Nah, di kondisi pasar bullish atau bullish market structure, untuk setiap high itu kita asumsikan sebagai weak high. Nah, kenapa? Karena nanti ketika kita trading ya dengan smart money concept juga untuk kondisi pasar bullish market structure, kita akan mengantisipasi harga akan melanjutkan bullish structure-nya kan. Nah, jadi nanti kita akan belajar marking suatu zone institutional supply demand nanti atau yang disebut dengan order block. Nah, antisipasi kita adalah harga akan pullback atau koreksi ke zona tersebut dan kita asumsikan bahwa low sebelumnya itu akan diproteksi. Makanya kita sebut sebagai strong low. Kenapa? Karena asumsi kita nanti di sekitar strong low tersebut akan banyak order atau institutional order yang tersisa, yang mana jika itu telah termitigasi, itu akan membawa harga untuk bergerak lebih tinggi dan melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, makanya setiap low itu kita asumsikan sebagai strong low. Nah, ketika kita antisipasi harga akan berbelok membentuk higher low di sini ya. Nah, otomatis target kita di mana? Target terdekat kita adalah di high sebelumnya. Nah, makanya kenapa dalam kondisi bullish market structure, setiap high itu kita asumsikan sebagai weak high. Nah, karena weak high inilah yang nantinya akan menjadi level untuk target kita apabila bullish market structure sekali lagi berlanjut. Oke, jadi saya ulangi ya. Di kondisi pasar bullish atau bullish market structure, setiap low itu kita asumsikan sebagai strong low yang kita harapkan akan terproteksi dengan baik jika bullish market structure tersebut akan berlanjut dengan target terdekat high atau weak high sebelumnya. Nah, untuk bearish market structure kebalikannya ya, sama ya. Nah, jadi di bearish market structure setiap high itu akan kita asumsikan sebagai strong high. Untuk setiap low kita asumsikan sebagai weak low. Nah, kenapa? Karena kita akan sekali lagi kita akan trading berdasarkan antisipasi kita. Jika pasarnya bearish, antisipasi kita adalah ketika harga sudah membentuk lower low terbaru ya, kita akan menunggu atau mengantisipasi harga untuk pullback dulu tanpa break lower high sebelumnya, karena kita asumsikan sebagai strong high yang diproteksi, di mana di sana akan ada institutional order yang tersisa di area institutional supply atau bearish order block, nanti kita belajar. Nah, yang kita harapkan di sana akan menopang harga dengan baik supaya bisa melanjutkan intensi dari market structure yang sebelumnya sudah berjalan secara bearish. Nah, otomatis setiap high itu kita asumsikan sebagai strong high. Nah, untuk low itu akan menjadi target yang akan ditembus jika bearish market structure tadi berlanjut. Jadi makanya kenapa dalam bearish market structure atau downtrend setiap low ini kita asumsikan sebagai weak low. Oke. Jadi sebagai summary untuk bullish market structure, antisipasi kita adalah harga akan pullback, tidak menembus higher low sebelumnya karena sifatnya strong low atau diproteksi. Nah, ketika kita entry di sana, kita akan target weak high sebelumnya. Untuk bearish market structure, ketika harga sudah membentuk lower low baru, kita akan antisipasi harga untuk pullback ke area supply di dekat atau di sekitar lower high sebelumnya, strong high sebelumnya yang kita asumsikan akan diproteksi. Nah, ketika kita entry short atau sell di sana, target terdekat adalah weak low sebelumnya. Oke, teman-teman. Untuk gambaran yang
lebih mendekati kondisi pasar live atau real market. Yang di bawah nih untuk bullish market structure kurang lebih sama ya. Jadi high itu kita asumsikan weak high, low itu kita asumsikan sebagai strong low. Nah, tapi ingat yang kita kategorikan sebagai strong low atau strong high di bearish market structure itu selalu fokus ke swing point yang dominan atau swing point yang major. Makanya kita gunakan aturan tadi minimum 4 counter trend candle. Nah, untuk semua titik atau swing point yang berada di internal di antara swing high dan swing low itu selamanya akan kita asumsikan sebagai weak high dan low karena lokasinya berada di dalam atau internal dari strong high dan strong low ya. Dari strong low di bullish market dan strong high untuk di bearish market. Nah, jadi semua titik internal structure itu akan selalu kita asumsikan sebagai weak high dan low karena itu nanti bagian dari likuiditas. Oke, teman-teman. Nah, di sini juga sama untuk bearish market structure. Sekali lagi high itu sifatnya strong, low sifatnya weak. Untuk semua titik di antara swing high dan swing low major kita sebut sebagai internal structure. Sifatnya akan selalu weak. Walaupun di sini ada terlihat high low. Nah, tapi karena itu terjadi di dalam swing high dan swing low, which is swing high-nya bearish market structure itu akan selalu strong dan low akan menjadi weak point. Nah, jadi semua yang berada di antaranya itu sifatnya weak. Oke. Nah, berikutnya seperti sebelumnya untuk struktur yang lebih mendekati kondisi pasar live ya atau real market ya. Nah, sama karena nanti akan seringkali terjadi di mana koreksi harga itu membentuk kompleks pullback. Nah, nanti teman-teman jangan bingung, selalu kembalikan ke definisi awal swing high dan low yang major. Gunakan aturan minimum 4 counter trend candle ya, selama tidak menembus high atau low sebelumnya. Nah, di sanalah kita tandai di mana swing high dan swing low dominan. Nah, untuk strong dan weak high low-nya kembalikan ke definisi bullish market structure atau bearish market structure. Di bullish market structure, semua titik low yang dominan, swing low yang dominan atau swing low major itu sifatnya selalu strong. Sedangkan semua swing high dominan atau swing high major itu sifatnya weak, menjadi target ketika kita ambil posisi buy untuk antisipasi bullish trennya itu akan berlanjut. Nah, sedangkan semua titik swing high dan low yang berada di antara high dan low major, which is ini nanti kita pelajari sebagai internal structure, selamanya sifatnya akan selalu weak high dan weak low dibandingkan dengan swing high dan swing low yang major. Oke teman-teman, jadi semua titik yang internal itu sifatnya weak ya. Untuk bearish market structure juga sama. Ingat kembalikan ke definisi bearish market structure. Semua high major dengan minimum 4 counter trend candle, 4 counter trend candle sifatnya adalah strong, strong high, strong high. Untuk low-nya ini sifatnya weak, low, weak low, weak low. Kenapa? Karena jika kita antisipasi bearish market structure berlanjut, kita ambil posisi sell di area yang diproteksi di sekitar lower high sebelumnya dengan harapan harga melanjutkan bearish market structure dan akan menembus lower low sebelumnya sehingga harga akan membentuk lower low berikutnya. Nah, untuk semua titik yang berada di internal, sekali lagi walaupun ada titik high dan low internal, ini selamanya akan kita asumsikan sebagai weak high dan low karena itu nanti bagian dari likuiditas dari market structure yang dominan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Nah, jadi setelah
tadi kita belajar perbedaan antara bullish market structure dan bearish market structure. Nah, nanti di kondisi pasar yang live ya, ini kita juga penting mengetahui kapan terjadinya transisi atau yang kita sebut sebagai shift of market structure dari misalnya pasar bullish jadi pasar bearish. Oke, nah di sini kita akan bahas tentang shift of market structure ya. Nah, jadi kita kembali ke kondisi pasar bullish dulu. Ingat, karakteristik bullish order flow atau uptrend itu adalah formasi higher high, higher low. High terbentuk, kemudian pullback, 4 counter trend, candle minimal, terus harga membentuk higher high, 4 counter trend, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, ketika karakter higher high, higher low di bullish market structure itu dipatahkan dengan adanya bearish shift. Nah, bearish shift itu adalah kondisi ketika higher low terakhir itu ditembus, di mana harga membentuk lower low yang menjadi indikasi awal kemungkinan terjadinya perubahan market structure. Nah, makanya di sini kita sebut shift of market structure atau bearish shift dari bullish order flow menjadi kemungkinan bearish order flow itu ketika higher low terakhir itu ditembus ya. Nah, jadi cuma di sini catatannya, ingat teman-teman, higher low itu baru terkonfirmasi ketika harga berhasil menembus high sebelumnya. Nah, jadi kondisinya seperti ini. High low, ketika high low itu menembus high sebelumnya, nah itu kita konfirmasi higher low terbentuk di sana. Nah, sejak itu ketika harga menembus higher low-nya, nah di sanalah kita sebut terjadi shift of market structure. Dalam hal ini kita sebut sebagai bearish shift. Nah, teman-teman bisa bedakan jika harga membentuk high, kemudian pullback, kita asumsikan low belum terbentuk. Nah, kemudian harga mencoba break high, tapi selama high tersebut tidak di break dengan wick yang berhasil membuat high lebih tinggi, nah kita tidak akan mengkonfirmasi titik low terendah itu sebagai higher low ya. Jadi kemungkinan higher low-nya itu masih berada di titik sebelumnya. Nah, jadi walaupun harga di sini terlihat break low terdekat, itu kita tidak asumsikan sebagai yang namanya shift of market structure. Sampai kapan? Sampai higher low yang sudah terkonfirmasi itu benar-benar ditembus. Nah, disinilah shift of market structure-nya di sini. Nah, kenapa demikian? Karena sekali lagi di kondisi real market atau live market, kecenderungan yang paling sering terjadi adalah ketika pullback, harga akan membentuk yang namanya kompleks pullback ya. Nah, ketika low internal itu di break, nah ini masih ada kemungkinan besar harga di bawah mungkin memitigasi demand yang tersisa di bawah hanya untuk melanjutkan bullish structure-nya. Nah, makanya penting di sini teman-teman bisa bedakan mana shift of structure yang valid atau tidak valid. Jadi ingat, kapan higher low itu terkonfirmasi ketika dia berhasil membentuk high yang baru, higher high yang baru. Oke. Nah, kemudian ketika bearish shift terjadi, ingat ya teman-teman, ketika bearish shift atau shift of structure terjadi, itu akan selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang menjadi indikasi awal harga akan balik arah dari bullish menjadi bearish. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman harus selalu ingat di benak teman-teman, bearish shift atau shift of market structure ini tidak menutup kemungkinan harga akan kembali menembus high sebelumnya dan melanjutkan bullish structure yang sudah ada. Nah, kenapa? Karena di sini nanti makanya penting kita belajar yang namanya liquidity factor ya. Nah, karena harga itu merupakan produk dari liquidity. Nah, itulah salah satu komponen lagi yang nanti penting kita pelajari sebelum masuk ke SMC. Kenapa? Karena ini sering terjadi nih. Kelihatan harga sudah shift break high low sebelumnya dari bullish market structure, ternyata dia cuma untuk mengambil likuiditas dari beberapa swing structure hanya untuk nge-fuel, memberikan tenaga tambahan buat harga bergerak lebih tinggi dan melanjutkan overall bullish structure-nya. Nah, jadi makanya saya tekankan di sini teman-teman,
ketika shift of market structure terjadi, kita boleh mengantisipasi kemungkinan terjadinya transisi struktur ya. Jadi mungkin kita bisa cari peluang sell di sana nanti kalau kita sudah belajar institutional supply demand. Nah, tapi jangan lupa bukan berarti supply tersebut harus bertahan. Mungkin dia memberikan reaksi sedikit sebelum harga bergerak lebih tinggi melanjutkan bullish structure-nya. Nah, jadi selalu ingat ya teman-teman, yang namanya shift of structure itu akan selalu ada dua kemungkinan. Indikasi awal pembalikan arah atau hanya bagian dari liquidity grab untuk bergerak melanjutkan tren sebelumnya. Nah, kapan sih shift of market structure itu terkonfirmasi? Nah, ketika di pasar bullish high low ditembus, bearish shift sudah terjadi, harga pullback. Nah, sampai dengan lower low yang pertama itu di break, membentuk lower low berikutnya dan mengkonfirmasi lower high yang pertama. Nah, di sanalah kita mendapatkan konfirmasi pembentukan bearish structure yang pertama, lower low, lower high, lower low. Nah, disinilah kita mendapatkan bearish confirmation bahwa shift of market structure dari struktur bullish menjadi bearish terkonfirmasi. Nah, otomatis ketika di bullish market structure high probable setupnya kita antisipasi untuk pelanjutan uptrend, which is kita cari buy, buy, buy. Nah, ketika market structure sudah shifting bearish, kita bisa mulai mencari sell atau short. Untuk bearish shift ini belum terkonfirmasi ya, tapi boleh antisipasi lebih awal. Nah, ketika lower low, lower high sudah terkonfirmasi dengan dua kali penembusan lower low, penembusan low, nah kita antisipasinya sudah berubah. Kita akan cari sell, sell, dan sell. Sampai kapan? Sampai bearish market structure-nya itu nanti dipatahkan lagi. Oke. Nah, jadi di sini teman-teman bisa baca dengan penembusan lower low yang pertama akan memberikan konfirmasi perubahan market structure dari bullish menjadi bearish. Nah, titik-titik high low, high high, high low di bullish market structure saya tandai dengan lingkaran abu-abu. Shifting terjadi pertama kali di lingkaran merah. Nah, bearish market structure terkonfirmasi ketika harga sudah membentuk lower low dan lower high yang pertama ya. Ini lingkaran biru. Oke. Nah, kemudian jika kita kembalikan ke konsep strong high dan strong low atau weak high dan weak low. Nah, proses shifting market structure ini juga otomatis akan berdampak pada perubahan karakter high dan low. Nah, kita mulai dari sebelumnya harga bergerak bullish, di mana di pasar bullish itu semua low kita asumsikan sebagai strong low, diproteksi, sedangkan semua high itu kita asumsikan sebagai weak high. Oke. Nah, sampai dengan strong low yang terakhir ini di break, nah maka kita asumsikan bearish shift terjadi. Nah, kenapa? Nah, karena sifat dasar strong high dan strong low kita kembalikan ke definisi awal ya, yang namanya strong low itu adalah semua low yang berhasil membuat high yang baru. Dan kebalikannya. Nah, jadi jika dalam pasar bullish strong low itu ditembus, artinya apa? Artinya kemungkinan besar market structure memang maunya shifting. Nah, maka dengan terjadinya bearish shift, strong low ditembus yang pertama kali, nah yang weak high yang sebelumnya itu bisa kita asumsikan jika weak high dalam bullish market structure jika berhasil menembus strong low, maka akan berpotensi menjadi strong high yang diasumsikan akan diproteksi dengan baik jika bearish market structure berlanjut. Nah, kenapa? Karena tadi ya, atau teman-teman ketika shift terjadi, ini ada dua kemungkinan. Apakah dia akan mengkonfirmasi pembalikan arah atau perubahan struktur dari bullish menjadi bearish, atau hanya liquidity grab untuk bergerak lebih tinggi. Nah, cuma di sini kita bahas tentang dengan terjadinya shifting market structure, karakter strong high dan low itu juga otomatis akan berubah. Jadi dari bullish market structure, low semua kita asumsikan strong, sampai strong low terakhir itu di break, maka high terakhir itu kita asumsikan menjadi strong high,
dalam kemungkinan bearish market structure yang akan terbentuk lebih lanjut. Nah, jangan lupa bearish confirmation tadi baru terkonfirmasi ketika lower low, lower high, struktur yang bearish yang pertama itu terkonfirmasi dengan 2 kali penembusan low ya. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi di sini sama untuk legendnya bullish market structure abu-abu, shift of market structure merah, bearish market structure yang biru. Nah, di kebanyakan trader untuk shift of market structure ini juga banyak yang sering sebut dengan yang namanya bearish change of character ya. Jadi CH atau COC ini change of character kepanjangannya. Nah, itu artinya perubahan karakter dari struktur misalnya bullish jadi bearish. Nah, jadi yang namanya shift of market structure nama lainnya itu change of character ya. Supaya teman-teman tahu. Nah, ini jadi dua framework yang pertama ini terjadi untuk pasar yang bullish. Nah, untuk kondisi yang sebaliknya untuk bearish market structure, kapan sih dia shifting menjadi bullish? Kondisinya juga serupa ya. Jadi dari awalnya bearish order flow di mana lower high, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, sampai lower high yang terakhir itu berhasil ditembus. Nah, maka indikasi awal bullish shift itu terjadi. Nah, ketika bullish shift terjadi juga sama, ada dua kemungkinan, either itu menjadi indikasi awal untuk pembalikan arah dari bearish menjadi bullish, atau harga hanya shifting sementara untuk mengambil likuiditas dari swing point sebelumnya yang nanti kita pelajari di konsep liquidity untuk melanjutkan bearish market structure sebelumnya. Nah, ingat ini teman-teman tetap ingat di benak teman-teman masing-masing ya. Nah, jadi sekali lagi ketika shifting yang pertama atau change of character pertama itu terjadi, kemungkinannya ada dua. Balik arah atau melanjutkan tren sebelumnya. Nah, bullish shifting akan terkonfirmasi ketika ada struktur high, higher low, dan higher high yang pertama. Jadi seperti karakter bullish market structure harus ada higher high, higher low yang pertama. Nah, which is itu ditandai dengan penembusan 2 kali high ya. Jadi sama di sini untuk struktur bullish, untuk struktur bearish itu warna biru, shiftingnya di lingkaran merah saya tandain. Kemudian untuk yang kondisi market structure sudah terkonfirmasi bullish, itu ketika struktur yang abu-abu saya tandai di sana. Nah, jangan lupa sekali lagi untuk swing high dan low dominan yang kita gunakan untuk menandai market structure, ingat selalu aturan dasar minimum 4 counter trend dari bearish maupun bullishnya. Nah, dengan konsep yang sama, jika kita kembalikan ke definisi strong high low atau weak high low, ketika bearish market structure shifting menjadi bullish market structure, sekali lagi teman-teman ingat di kondisi bearish market structure semua high itu kita asumsikan sebagai strong high dan semua low kita asumsikan sebagai weak low. Nah, sampai dengan strong high terakhir itu berhasil ditembus, di sanalah terjadi bullish shift yang otomatis juga berdampak pada perubahan karakter yang sebelumnya itu adalah weak low menjadi atau berpotensi menjadi strong low jika bullish shift tadi berlanjut menjadi bullish structure. Nah, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam bullish structure, semua low itu akan menjadi strong low yang kita asumsikan akan diproteksi karena ada institutional demand atau bullish order block di sana yang akan menopang harga untuk melanjutkan tren bullishnya. Nah, which is ketika itu sudah terjadi, semua high akan berubah menjadi weak high yang akan kita target jika bullish market structure berlanjut. Oke.
Nah, jadi teman-teman bisa baca anotasinya juga di sini. Ketika strong high terakhir ditembus, shift of market structure juga berdampak pada perubahan karakter high atau low ya. Weak low dalam bearish market structure, jika berhasil menembus strong high, maka akan berpotensi menjadi strong low. Kenapa berpotensi? Karena sekali lagi, shifting tidak menjamin harga akan pasti balik arah. Shifting bisa jadi juga berarti hanya bersifat sebagai liquidity grab untuk melanjutkan bearish market structure-nya. Nah, tapi kita boleh uh, mengantisipasi bahwa shifting tersebut akan berlanjut menjadi bullish market structure yang baru ya. Nah, sama seperti sebelumnya untuk bearish market structure, ini legendnya lingkaran biru, yang abu-abu itu yang bullish market structure, untuk shiftingnya warna merah. Dan juga sama, shifting itu nama lainnya adalah change of character. Oke, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya untuk understanding market structure, kita masih fokus di basic market structure ya. Nah, jadi ingat teman-teman, untuk aturan dasar swing high low yang dominan atau major untuk penentuan market structure kita, selalu kembalikan ke aturan minimum 4 candle counter trend. Nah, jika ini kita lakukan sama-sama, nanti kita waktu analisa harapannya di instrumen yang sama, misalnya sama-sama Euro USD, sama-sama time frame H4 atau 4 jam kita lihat. Nah, ketika kita identifikasi market structure dengan aturan tersebut, kita bisa marking untuk low dan high yang serupa. Nah, ini diharapkan akan mempermudah proses belajar bersama-sama ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung, kita bisa saling bantu, diskusinya juga seragam. Oke. Nah, jadi ke depan kita akan belajar tentang market structure yang lebih advance. Nah, tapi ini teman-teman coba serap dulu. Nah, saran saya karena ini masih konten atau video yang pertama ya. Nah, saya harapkan teman-teman juga bisa lakukan untuk konten-konten berikutnya. Nah, untuk membantu teman-teman proses belajarnya bisa efektif, teman-teman bisa coba jalankan yang namanya 3-step processes atau 3 tahap proses, 3 tahap belajar ya. Nah, jadi tahap yang pertama, teman-teman cukup lihat video yang saya rekam itu dari awal sampai selesai. Fokus untuk lihat videonya aja, nggak perlu catat apa-apa, nggak perlu taking notes. Serap sebanyak-banyaknya, pahami apa yang dijelaskan dengan baik. Nah, kemudian tahap kedua, teman-teman bisa ulangi, lihat lagi video tersebut, tapi mungkin teman-teman percepat ya, karena ini karena saya rekamnya kan di link YouTube ya, jadi teman-teman bisa nanti percepat atau ubah playback speednya dari 1 misalnya menjadi 1,5 atau 1,75 kali. Nah, supaya videonya tuh lebih cepat. Nah, yang penting di sana teman-teman mengkonfirmasi pemahaman yang teman-teman sudah dapat di step pertama waktu melihat atau melihat videonya pertama kali. Nah, di tahap yang kedua teman-teman boleh mulai sambil catat atau taking notes. Nah, di step yang ketiga teman-teman nanti bisa mulai praktekkan. Nah, teman-teman masuk ke chart, pilih misalnya Euro USD. Nah, teman-teman coba tuh identifikasikan dengan aturan 4 counter trend candle, di mana swing high, swing low, kapan bearish market structure terjadi, kapan shiftingnya dari bearish menjadi bullish. Nah, terus ketika shifting terjadi, apakah akan selalu dia benar-benar balik arah atau masih sekedar taking likuiditas untuk melanjutkan tren sebelumnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di chart. Nah, tapi jangan khawatir. Nah, setelah ini kita juga akan masuk ke chart yang sebenarnya ya. Nah, jadi ini masih sekedar framework untuk teori dasar. Nah, nanti saya juga berikan contoh kita akan walk through sama-sama di chart yang sebenarnya, supaya nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut bagaimana sih penerapannya di candlestick chart yang sebenarnya. Oke, teman-teman. Sekian dulu untuk understanding market structure. Apabila ada pertanyaan, bisa di-share nanti di komunitas. Thank you.